Saya membacakan puisi-puisi Rendra karena Rendra adalah penyair yang terpenting sesudah Chairil Anwar. Puisi-puisi Rendra merefleksikan tentang gejala-gejala sosial, politik, budaya, dan lain-lain, tentang ketidakberesan zaman yang dia kemukakan melalui puisi untuk membuka kesadaran kita bersama tentang ketidakadilan, ketidakberesan kehidupan, supaya kita berupaya untuk lebih memperbaiki hidup. Puisi Rendra. Sajak sebatang lisong. Menghisap sebatang lisong, melihat Indonesia Raya, mendengar 130 juta rakyat, dan di langit 2-3 cukong mengangkang berak di atas kepala mereka. Matahari terbit, fajar tiba, dan aku melihat 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan. Aku bertanya, tetapi pertanyaan-pertanyaanku membentur meja kekuasaan yang macet dan papan tulis para pendidik yang terpisah dari persoalan kehidupan. 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan menghadapi satu jalan panjang, tanpa pilihan, tanpa pepohonan, tanpa dangau persinggahan, tanpa ada bayangan ujungnya. Menghisap udara yang disemprot deodoran, aku melihat sarjana-sarjana menganggur berpeluh di jalan raya. Aku melihat wanita-wanita bunting antri uang pensiun. Dan di langit, para teknokrat berkata bahwa bangsa kita adalah malas, bahwa bangsa mesti dibangun, mesti di-upgrade, disesuaikan dengan teknologi yang diimpor. Gunung-gunung menjulang, langit pesta warna di dalam senjakala, dan aku melihat protes-protes terpendam, terhimpit di bawah tilam. Aku bertanya, tetapi pertanyaanku membentur jidat penyair-penyair salon yang bersajak tentang anggur dan rembulan, sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya. Dan 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan termangu-mangu di kaki Dewi Kesenian. Bunga-bunga bangsa tahun depan berkunang-kunang pandang matanya di bawah iklan berlampu neon. Berjuta-juta harapan ibu dan bapak menjadi kebalau suara yang kacau, menjadi karang di bawah muka samudera.
Kita mesti berhenti membeli rumus-rumus asing. Diktat-diktat hanya boleh memberi metode. Tetapi kita sendiri mesti merumuskan keadaan. Kita mesti turun ke jalan raya, turun ke desa-desa, mencatat sendiri semua gejala dan menghayati persoalan yang nyata. Inilah sajaku, pamflet masa darurat. Apakah artinya kesenian bila terpisah dari derita lingkungan? Apakah artinya berpikir bila terpisah dari masalah kehidupan? Bila Anda ingin kredit dan menabung, pastikan Anda datang ke BPR Dana Bungkus. Bersama Danagung selalu untung. Puisi Rendra. Sajak pertemuan mahasiswa. Matahari terbit pagi ini, mencium bau kencing orok di kaki langit. Melihat kali coklat menjalar ke lautan. Dan mendengar dengung lebah di dalam hutan. Lalu kini ia dua penggalah tingginya, dan ia menjadi saksi. Kita berkumpul di sini memeriksa keadaan. Kita bertanya, kenapa maksud baik tidak selalu berguna? Kenapa maksud baik dan maksud baik bisa berlaga? Orang berkata, kami ada maksud baik. Dan kita bertanya, maksud baik untuk siapa? Ya, ada yang jaya, ada yang terhina, ada yang bersenjata, ada yang terluka, ada yang duduk, ada yang diduduki, ada yang berlimpah, ada yang terkuras. Dan kita di sini bertanya, maksud baik saudara untuk siapa? Saudara berdiri di pihak yang mana? Kenapa
maksud baik dilakukan. Tetapi semakin banyak petani kehilangan tanahnya. Tanah-tanah di gunung sudah dimiliki orang-orang kota. Perkebunan yang luas hanya menguntungkan segolongan kecil saja. Alat-alat kemajuan yang diimpor tidak cocok untuk petani yang sempit tanahnya. Tentu kita bertanya, maksud baik saudara untuk siapa? Sekarang ini matahari semakin tinggi, lalu akan bertahta juga di atas puncak kepala. Dan di dalam udara yang panas, kita juga bertanya, kita ini dididik untuk memihak yang mana? Ilmu-ilmu yang diajarkan di sini akan menjadi alat pembebasan ataukah alat penindasan? Sebentar lagi matahari akan tenggelam, malam akan tiba, cicak-cicak berbunyi di tembok dan rembulan berlayar. Tetapi pertanyaan kita tidak akan mereda. Akan hidup di dalam mimpi, akan tumbuh di kebun belakang. Dan esok hari, matahari akan terbit kembali, sementara hari baru menjelma. Pertanyaan-pertanyaan kita menjadi hutan atau masuk ke sungai menjadi ombak di samudra. Di dalam matahari ini kita bertanya, ada yang menangis, ada yang mendera, ada yang habis, ada yang mengikis. Dan kita ini, maksud baik kita berdiri di pihak yang mana? Bila Anda ingin kredit dan menabung, pastikan Anda datang ke BPR Dana Bungkus. Bersama Danagung selalu untung. Puisi
Rendra. Sajak burung-burung kondor. Angin gunung turun merembes ke hutan. Lalu bertiup di atas permukaan kali yang luas. Dan akhirnya berumah di daun-daun tembakau. Kemudian hatinya pilu melihat jejak-jejak sedih para petani buruh yang terpacak di tanah gembur, namun tidak memberi kemakmuran bagi penduduknya. Para tani buruh bekerja, berumah di gubuk-gubuk tanpa jendela, menanam bibit di tanah yang subur, memanen hasil yang berlimpah dan makmur. Namun hidup mereka sendiri sengsara. Mereka memanen untuk tuan tanah yang mempunyai istana indah. Keringat mereka menjelma menjadi emas yang diambil cukong-cukong pabrik cerutu di Eropa. Dan bila mereka menuntut perataan pendapatan, para ahli ekonomi membetulkan letak dasi dan menjawab dengan mengirim kondom. Penderitaan mengalir dari parit-parit wajah rakyatku. Dari pagi sampai sore, rakyat negeriku bergerak dengan lunglai, menggapai-gapai, menoleh ke kiri, menoleh ke kanan, di dalam usaha tak menentu. Di hari senja, mereka menjadi onggokan sampah. Dan di malam hari, mereka terpelanting ke lantai dan sukmanya berubah menjadi burung kondor. Ribu-ribu burung kondor, berjuta-juta burung kondor bergerak menuju ke gunung tinggi. Dan di sana mendapat hiburan dari sepi. Karena hanya sepi mampu menghisap dendam dan sakit hati. Burung-burung kondor menjerit. Di dalam marah menjerit. Tersingkir ke tempat-tempat yang sepi. Burung-burung kondor menjerit di batu-batu gunung, menjerit bergema di tempat-tempat yang sepi. Berjuta-juta burung kondor mencakar batu-batu, mematuki batu-batu, mematuki udara, dan di kota orang-orang bersiap menembaknya. Puisi Rendra. Kembali 800 kilo aku berlari.
dan aku tetap melihat wajahmu. Wajahmu adalah wajah terhina yang diingkari keadilan. Aku berlari ke timur, ke kota yang antik 800 kilo dari kamu, karena bimbang menempuh bimbang. Sebagai anjing, aku termangu di samping piano, mencari masa lalu karena gamang akan masa yang datang. Wahai wajah yang terhina, wajah tanpa alamat surat, aku akan kembali kepadamu karena kamu adalah masa kini yang harus aku hadapi. Dan masa depan adalah masa kini yang dihayati. 800 kilo akan kutempuh untuk berendeng bersamamu. 800 kilo akan ku kebut untuk membaca kemarau bersamamu. Kepada terutama anak-anak muda agar makin menyukai puisi dan membaca puisi. Oke, silahkan tunggu pembacaan puisi berikut pada minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih.